Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina wa din bihi mudabbirun mu'ina walhamdulillah kama hadana ila sabilil haqqi wa istabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa min masawi awali astaghfiruhu wa asta'inuhu ala hifidillah wa asta'idu nutfa'u fima qadha wa ba'du inni bil yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kumaha kabarna mama sareng bapak sehat sadayana. Alah, ya abdi nembe di Mekah tadi temu opat mama. Tapi asli Garut bade ka Garut pamang. Garut. Sadayana teh sasundainnya bahasa teh bisa bisa ya. Ini jadi saya teh dari jam 4 nunggu mama sama 4 teh saking kangennya. Jadi ayah bunda, perkenalkan saya Abdul Latif Firmansyah, asli Garut, ayah bunda, alhamdulillah. Kemudian mungkin ayah bunda bisa kenal saya dari pendidikan, mungkin ya awalnya saya pendidikan. Alhamdulillah saya kuliah jurusan ilmu hadis. Saya kuliah di Timur Tengah Sudan. Sudan itu terkenal juga dengan alumninya Ustadz Somad. Jadi Ustadz Somad dari Sudan ilmu hadis, saya juga ilmu hadis. Alhamdulillah lagi kuliah di sana. Kami lama dengan Ustadz Somad. Jadi sedikit banyaknya kalau masalah agama sering tanya langsung ke beliau, belajar langsung ke beliau ya. Kemudian mama sama bapak yang bunda untuk bimbing umroh sama haji, alhamdulillah saya sudah pernah bimbing haji mama. Terakhir bimbing haji 2024 117 jemaah haji Kabupaten Bandung atau KBH Bandung, 117 jemaah haji ya. Jadi mama mama ini sehat-sehat semua alhamdulillah. Waktu lagi haji saya mama benar-benar panggilan hati ya, benar-benar kena ngombehan ya, dan bentuk sepuh ngakon ya dan sebagainya. Jadi insya Allah mama masa bapak sehat-sehat semuanya ya, amin. Kemudian mama bapak alhamdulillah saya pembimbing pertama Raudhah Umrah. Jadi Raudhah Umrah itu pembimbing pertamanya alhamdulillah saya pribadi mama. Kemudian alhamdulillah saya juga pembimbing bersertifikasi mama. Jadi saya sudah legal hukum Indonesia, bahwasannya saya pembimbing bersertifikasi. Kemudian apalagi mama terakhir umroh barusan pulang subuh jam 4 jam 4 subuh baru pulang. Saya bawa jemaah platinum jam-jam tower eh, 44 jemaah dan sekarang 40 jemaah berarti beda 4. Beda 4. Alhamdulillah tadi subuh saya sampai sini. Tadi mau pulang ke Garut tapi kayaknya takutnya telat ke sini lagi. Makanya saya fokuskan untuk bertemu dengan mama sama bapak ya, ayah bunda. Ayah bunda yang soleh-soleha ini reguler Ramadan. Ramadan ini Ramadan yang dimana semua umat Islam ingin merasakan taraweh di Nabawi, ya. Ingin merasakan taraweh di Makkah, Masjidil Haram, ya. Mama sama bapak teh adalah orang yang paling beruntung di antara umat Islam lain. Mama sama bapak kata Ramadan itu banyak sekali pahalanya. Bahkan saya ketika mengkaji umroh Ramadan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan. Umroh di Ramadan itu seperti haji, pahalanya Allahu Akbar. Jadi mama sama bapak beruntunglah ketika umroh di Ramadan.
dan umroh di Ramadan seperti haji, pahala di Madinah dikali lipatkan dari 1.000 bisa lebih, pahala di Masjidil Haram juga dilipatkan dari 100.000 bisa lebih. Tapi mama sama bapak diingatkan, ya, kenapa Allah pahalanya banyak seperti haji? Karena sebanding dengan ujiannya. Jadi ujian lagi Ramadan dan ujian sebelum Ramadan di Madinah Mekah itu beda. Makanya Allah berikan pahala seperti haji. Capeknya beda, ya, sabarnya beda, fisik yang harus dijaganya beda. Kemudian mamah sama bapak diingatkan, ya, setiap lisan perbuatan itu bahkan ada yang diaminkan malaikat dan dikabulkan. Makanya ketika di Madinah di Mekah jadi pribadi yang berbeda mama sama bapak, ya. Yang tadinya mungkin gampang emosi direda, yang tadinya mungkin mamah kurang dari mengeluarkan sedekah banyak dan sebagainya, ya. Karena apa mama? Mama itu satu hal yang paling beruntung di mata Allah karena diundang ke Madinah, diundang ke Mekah dalam bulan Ramadan. Mama sama bapak, ya, saya ingin mengingatkan, terkadang kita lupa, kita harus nanya ke diri kita, kenapa Allah panggil kita ke Madinah, ke Mekah, ke rumahnya Allah? Coba tanya. Karena nggak mungkin Allah panggil ke rumahnya, diundang ke rumahnya tanpa maksud. Mungkin nggak mama sama bapak ngundang orang lain yang mama sama bapak nggak ada maksud ngundang, nggak mungkin, pasti ada maksud, ada tujuan. Gak mungkin mama ngundang saya orang yang nggak kenal, gak mungkin mama ngundang saya tanpa maksud ke rumahnya mama. Begitupun Allah nggak mungkin ngundang mama sama bapak tanpa maksud. Makanya mama sama bapak, ya, saya mendalami ilmu hadis. Kenapa sekarang mama sama bapak duduk dan akan berangkat ke rumahnya Allah, dikumpulkan sama Allah di tempat ini? Karena yakin mama sama bapak gak menyangka bisa ketemu saya di sini. Ada yang menyangka, karena ini adalah takdir yang sudah Allah catat. Begitupun menjadi tamunya Allah. Mama sama bapak, ayah bunda, kenapa Allah panggil mama dan bapak di bulan yang mulia? Yang pertama, mungkin ada doa dari tetangga yang pernah mama kasih pinjam uangnya, pernah mama kasih bekal anaknya, pernah mama kasih baju yang layak untuk mama kasih kepada mereka. Doa tetangga kita yang Allah ijabah, mama menangis tetangga kita, ya Allah kabulkanlah doa mama sama doa mama. Mama pengen umroh Ramadan di Madinah, maka doa tetangga kita yang Allah ijabah, bukan doa kita, bukan. Bisa jadi ada doa fakir miskin, ada doa anak yatim yang pernah mama kasih uangnya, pernah mama bahagiakan hatinya, pernah bapak peluk sehingga mereka nyaman dan bahagia. Doa itu yang Allah ijabah. Doa anak yatim, doa fakir miskin yang pernah mama kasih. Dan ini yang paling dekat mama, kenapa Allah panggil di bulan Ramadan? Karena dosa-dosa kita sudah terlalu banyak, mama. Karena Allah tahu bulan Ramadan itu pahalanya banyak, tapi dosa kita lebih banyak, mama. Makanya Allah panggil di bulan Ramadan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita pasti wafat. Sehebat apapun kita, sedihormati apapun kita di masyarakat, kita wafat membawa pertanggungjawaban. Makanya Allah panggil di bulan Ramadan
Karena Allah ingin mama taubat sama Bapak di sana nasuha. Karena apa? Karena Allah tahu pahala Ramadan banyak, dosa kita lebih banyak. Bapak, jadi insya Allah mama sama bapak ya jadilah pribadi yang baik ya, yang soleh soleha. Di antara kita ada yang pegawai negeri, ibu rumah tangga, petani ya dan sebagainya. Itu pakaian dunia, sehebat apapun pakaian dunia tetap memang nggak akan dibawa wafat dan nggak ada ujungnya. Kita buka dulu pakaian dunia, sebentar lagi kita akan menjadi tamu. Mama sama Bapak, saya akan bahas dulu semua. Nanti ada sesi pertanyaan di akhir. Ya. Yang pertama, saya bakal bahas bahwasannya kita ada dua grup. Grup silver sama grup gold. Silver mana? Silver yang gold? Nah, yang gold. Ya. Jadi, Mama sama Bapak, grup silver dan gold itu kita berangkatnya bareng, pesawatnya sama, tapi hotelnya beda. Ya, di Madinah sama, tapi di Mekahnya beda. Jadi mohon Mama sama Bapak, ya, mohon untuk lebih bersabar lagi. Ya, karena apa? Karena kita dua grup. Dan mama sama bapak ya nanti mama sama bapak itu capeknya untuk pribadi, tetapi kami sebagai petugas itu capeknya dikalikan sama jumlah mama 40 orang, kita capeknya 40 orang. Jadi sabarnya mama, sabarnya bapak nanti di Madinah, di Mekah itu lebih nikmat. Orang lain coba mau nggak suruh sabar di Madinah, mau nggak suruh sabar, mau mereka mama bapak. Makanya sayang ketika mama bapak itu ada terucap lisan marah. Semua orang bisa marah, saya pun bisa marah ya. Tetapi ketika mama sama bapak ingin bersama Allah, innallaha ma'as. Bahkan mama saya punya teman kuliah dari Palestina. Ketika beliau cerita mama, beliau pulang kampung ke rumahnya. Kemudian orang Palestina ini pergi untuk beli sarapan. Sarapan di Timur Tengah itu roti mama. Jadi harus beli dulu keluar karena nggak bisa disimpan kayak beras. Jadi harus ngedadak, harus beli anget. Nah, kemudian ketika beliau beli teman saya pulangnya itu rumahnya sudah hancur mama dan meninggal adik perempuannya dan bayangkan sabarnya itu tidak sehebat kita mama, sabarnya mereka itu lebih-lebih daripada kita ya. Makanya ketika mama di Madinah di Makkah Allah beri ganjaran banyak haji seperti mana mama haji maka sebanding dengan pujiannya. Itu yang pertama karena kita dua hotel. Yang kedua mama sama bapak untuk yang silver itu ke Mekahnya menggunakan bis. Untuk yang gold itu ke Mekahnya menggunakan kereta cepat ya. Dan nanti untuk kondisi di sana insya Allah kami ada dua pembimbing saya dan nanti ditemani satu motowe untuk menemani perjalanan ya. Jadi jangan khawatir ayah bunda, bisa nanti ayah bunda ada apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Itu yang pertama, tadi bakal beda hotel di Mekah. Yang kedua, nanti mama sama bapak. Yang gold bakal naik kereta, yang silver naik bis ya. Kemudian yang ketiga, biasanya bulan Ramadan itu bulan yang dimana seluruh Arab Saudi bakal difokuskan ibadah. Baik di Nabawi, baik di Masjidil Haram. Makanya terkadang tidak ada ziarah ya, tidak ada keliling-keliling karena orang-orang di Madinah di Mekah itu semuanya di bulan Ramadan difokuskan ibadah. Jadi nanti mama sama bapak insya Allah kami usahakan ada ziarah, tapi kalaupun tidak ada ziarah kita fokuskan untuk ibadah ya. Seperti itu karena memang itu mah sudah dari kebijakan Arab Saudi. Di bulan Ramadan semua nggak ada kegiatan kecuali fokus ibadah. Orang-orang
di sana itu memang orang-orang yang harus kita tiru dalam segi ibadah. Ya. Jadi ayah bunda kita mulai saja. Yang pertama, pengumpulan koper. Jadi yang dikumpulin itu koper besar. Jadi mama sama bapak, ya bunda, itu dikumpulinnya, dikasihnya koper besar sama kecil ya. Jadi yang dikumpulin koper besarnya saja. Terakhir hari Sabtu, maksimal jam 4 sore. Ya, itu untuk koper besar. Nanti di dalam koper besar ada apa aja akan dibahas. Kemudian keberangkatannya kita di hari Selasa, 24 Februari 2026. Bagi yang di Jakarta, insya Allah akan ketemu di Jakarta jam 20 malam atau jam 8 malam ya di Terminal 3 keberangkatan umroh gate 2 insya Allah hari Selasa. Jadi yang di Jakarta itu ketemu di Bandara Terminal 3 di hari Selasa jam 8. Sedangkan ayah bunda yang di Bandung itu ketemunya di jam 1 hari Selasa di sini ya di kantor. Dan semuanya sudah pakai seragam. Udah pada dijahit belum? Nah, ya, semuanya yang belum dijahit dulu ya, dijahit dulu. Nah, kemudian alhamdulillah maskapai kita Saudi yang artinya kita akan langsung terbang tanpa transit ya. Di sini ada yang belum pernah naik pesawat. Nah, udah semua alhamdulillah. Kadang kalau yang belum pernah naik pesawat saya tengok tegang banget ayah bunda di pesawat. Oh, merekes gitu ya bahasa Sundanya ya. Tapi insya Allah ayah bunda kalau yang sudah pernah terbang pesawat itu biasanya lebih tenang. Dan saya yakinkan ayah bunda, saya juga ini baru landing barusan malam pakai maskapai Saudi, alhamdulillah ya nyaman, enak dan salah satu maskapai terbaik. Dan berangkat diingatkan menggunakan seragam ya. Hotel Madinah Hyatt Golden, Hotel Makkah bagi yang Gold Prestige, bagi yang Silver Maisan Al Maisan Al Makom itu di atasnya Prestige jalannya. Jadi kalau Prestige di bawah, kalau Maisan Al Makom agak nanjak ya. Jadi agak nanjak. Jadi tempatnya memang agak nanjak ya. Nanti untuk hotel Madinah Mekah, Mama sama Bapak ya Bunda bakal tahu sendiri ya. Insya Allah tour leader saya Mutawib nanti ada yang jemput di Madinah. Jadi kalau saya pembimbing dari Bandung ya Bandung, Jakarta, pulang lagi sampai ke Bandung. Kalau Ustadz Ihsan itu cuma di Madinah Mekah ya. Jadi ayah bunda kalau nanti butuh bantuan boleh ke saya atau boleh ke Ustadz Ihsan ketika sudah di Madinah Mekah ya. Insya Allah kita 9 hari perjalanan. Ayah bunda untuk bagasi yang besar sama yang kecil tidak boleh lebih dari 20 kilo yang besar, yang kecil tidak boleh lebih dari 7 kilo. Nah ini ayah bunda, uang yang bisa dipakai itu uang real dan uang rupiah pecahan 50 dan 100. Jadi ayah bunda, kalau misalnya ingin sedekah ke orang-orang yang ada di Masjidil Haram atau Nabawi yang bersih, yang kayak gitu ya, suka ada ayah bunda ya, jangan pakai pecahan rupiah karena nggak akan kepakai sama mereka ya. Seperti mana misalnya saya nih ke bunda, bunda nih ada 2 dolar, bunda bingung kan mau diapain. Nah, beda kayak misalnya saya kasih ke bunda, bunda ini 10.000 kan bisa dibeliin air ya, dibeliin roti, begitupun di sana. Jadi ayah bunda lebih baik ngasih 1 real daripada 20.000 ya. Kalau mau ngasih pakai rupiah, silakan ayah bunda menggunakan rupiah pecahan besar ya 50 dan 100. Ayah bunda, saya ini coba yang belum pernah umroh. Lumayan banyak ya. Jadi ini terkadang suka keliru kayak ya. Bismillah. Ah, ini
Saya terkadang ayah bunda yang belum pernah umroh itu karena tidak biasa pegang real, bingung pegang uang orang itu ya. Coba ini berapa jumlahnya? Ah, berapa? Ah, bingung kan? Nah, jadi ayah bunda ketika pegang uang real, kalau ini nggak tahu karena bahasa Arab diputerin. Berapa ini? 50 ya. Jadi ayah bunda yang soleh-soleh nanti kalau belanja ya silahkan belanja, tapi diingat uangnya harus harus benar. Jangan sampai berapa berapa katanya. Di sana bisa bahasa Indonesia, bisa pedagangnya. Tapi bahasa Indonesia bahasa baku pedagang. Jangan diajak curhat sama bunda ya, nggak akan paham mereka diajak curhat ya. Jadi pedagang silahkan bunda tawar kalau bisa sampai gratis. Ya ditawar aja nggak apa-apa ya. Kemudian nanti kalau udah sepakat harganya, silahkan kasih uang real, tapi diingatkan uang realnya jangan sembarangan kasih. Karena satu lembar paling besar itu 500 real nih yang ini nih. Satu lembar 500 real itu 2.500.000 bunda satu lembar. Nah, makanya ketika bunda ngasih uang misalnya 500 real, mereka bisa kembaliin berapa aja. Karena mereka tahu bunda gak akan tak tahu ya, makanya dari sekarang saya ngasih tahu misalnya nih tadi bunda bingung puterin aja 50, oh iya nanti baru kembaliin, dan harus selektif juga kembaliannya ya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ustadz, emang di Madinah dan di Mekah ada pedagang yang curang? Ada aja, kita mah nggak tahu ya. Kemudian ayah bunda, nah ini ayah bundaku yang soleh soleha. Nanti sebelum ayah bunda berangkat, berarti di hari Selasa ya, di hari Selasa 24 Februari, ayah bunda maksimal sudah memaketkan paket internet. Jadi paket internet itu diaktifinya di Indonesia. Ustadz belum aktif, iya nanti aktifnya mau udah di Madinah, tapi dipaketinnya di Indonesia ya. Ayah bunda dipaketin di Indonesia itu yang paling bagus sinyalnya Telkomsel sama XL. Jadi yang belum punya kartu antara dua itu ganti saja. Karena apa? Karena kalau bunda pakai Tri, di kampung saya aja hilang-hilang sinyalnya bunda. Ya, jadi ayah bunda khawatirnya udah memaketkan internet di sananya tetap nggak ada sinyal, jadi nggak kepake sayangnya. Pengalaman saya yang paling bagus Telkomsel sama XL. Yang belum punya silahkan beli, paketin, ganti kartu pakai Telkomsel atau XL. Nah ini suhu di Madinah sama di Mekah sekarang udah mulai panas. Jadi Ramadan itu identik panas dan sekarang udah mulai panas. Tapi jaket tetap bawa ya. Jadi ayah bunda artinya panas silahkan bawa topi, bawa kacamata hitam ya, dan bawa yang lainnya ayah bunda untuk mengantisipasi panas ya. Kemudian charger atau yang bisa dicolokin, nah ya kayak gini punten bunda, ini nih ya kelihatan colokan. Itu kan kalau kita kayak gini ya dua, kalau di sana tiga kayak gini bunda. Nah, kakinya tiga. Jadi ayah bunda silahkan beli ke material atau ke Indomaret atau kemana yang beli colokannya tiga. Untuk apa? Untuk ngecas dan sebagainya. Ya, nah, lanjut. Ini nanti akan saya bahas di setelah selanjutnya. Ya, nanti ayah bunda di koper besar ada apa aja, di koper kecil ada apa aja nanti dibahas ya. Nah, untuk bundaku yang soleha, nah jangan kayak gini ya nanti pakaiannya ya. Nah, yang kayak gini nih, yang syar'i. Nah, ini saya bahas yang barusan, ayah bunda. Untuk koper besar, ayah bunda apa aja di dalam koper besar? Kain ihram, ya. Kemudian mukena. Nah, ini saya akan bahas mukena. Mukena itu mah adat istiadat orang Indonesia. Jadi bunda kalau mau sholat jangan selalu nyari mukena,
Nah, karena itu mah adat istiadat orang Indonesia. Kalau orang sana nggak ada yang pakai mukena, Bunda ya. Begitupun orang sana nggak ada yang pakai sarung. Jadi Bunda kalau mau sholat silahkan. Yang penting wajah tidak tertutup, telapak tangan boleh tertutup atau terbuka. Yang lainnya harus tertutup, termasuk kaki harus pakai kaos kaki. Silahkan boleh sholat ya seperti itu. Tadi kain ihram, mukena, kemudian pakaian dalam, pokoknya pakaian selama umroh, ayah bunda harus dipaskan 9 hari. Karena apa? Di hotel kita nggak ada mesin cuci, bunda, nggak ada tempat jemur, ya. Jadi ayah bunda harus disesuaikan 9 hari karena nanti Ramadan mah bakal sibuk ibadah bukan sibuk nyuci bunda ya, sibuk ibadah. Jadi dipastikan ayah bunda harus pas 9 hari. 9 hari apa? Pakaian luar, pakaian dalam, pakaian tidur, ya, yang nyamannya ayah bunda 9 hari. Kemudian pakai sandal karena biasanya sandal digunakan karena kita sering mas, ya, baik yang sandal sepertinya atau sandal seperti ini. Kemudian ayah bunda untuk ciki-cikian atau makanan-makanan. Bunda misalnya punya makanan favorit, contoh abon, contoh sambal terasi, contoh apa yang menambah kenikmatan dalam makan, silahkan boleh dibawa ya. Kemudian obat-obatan, nah ini. Kemudian alat mandi baik odol, sampo, sabun dan sebagainya harus dipaskan juga 9 hari. Jangan berlebihan, jangan saya pernah bunda dirazia sama imigrasi, samponya segini bunda, aduh, padahal 9 hari ya. Nah, itu pulang bakal dibawa lagi samponya. Nah, makanya ya bunda yang saudara daripada repot berat, dipaskan aja. Ah, ini cukupnya 9 hari. Begitupun bunda nih yang biasa bawa bedak ya, bawa make up dan sebagainya, paskan 9 hari. Dan diingatkan ayah bunda semuanya bawa handuk dari rumah. Ustadz memang di hotel nggak ada handuk, ada. Cuman kalau bulan Ramadan itu banyak yang datang, khawatir kurang satu, bunda nanti riweh. Yang kedua, paling penting itu handuk tuh bukan handuk baru bunda, handuk dapat cuci sama hotel bekas pengunjung sebelumnya. Nah, makanya ayah bunda lebih baik handuk-handuk mah bawa sendiri karena ayah bunda ya, apalagi yang sekamar berempat misalnya ya, kadang kita nggak tahu ini handuk punya siapa ya, punya ibu ini atau ibu ini karena semuanya putih ya. Tapi kalau bunda bawa dari rumah tahu oh ini handuk sendiri ya. Jadi handuk bawa masing-masing. Kemudian gunting, ini semuanya alat untuk tahallul dan untuk umroh, kayak gunting kuku, gunting rambut dan sebagainya. Itu silahkan semuanya ini simpan di koper besar ya. Baik, dan madu misalnya bunda pengen bawa madu, kayak ini nggak wajib sebenarnya madu, tapi bunda biasanya Ustaz saya mau pengen bawa madu, madu harus di koper besar ya. Di koper besar nanti ayah bunda tidak boleh ada power bank, tidak boleh ada uang cash, dan di satu lagi tidak boleh ada emas bunda ya. Jadi emas tidak boleh di sini, bunda di sini nyimpen 2 kilo emas jangan ya, berat. Ya, kemudian ayah bunda ada koper kecil. Nah, koper kecil bawa apa aja? Ini koper kecil itu koper yang akan dibawa ke kabin nih, ke atas pesawat ya. Tapi kemungkinan koper kecil juga bakal dibawa ke bagasi ya. Jadi koper kecil ini fleksibel. Untuk koper kecil ayah bunda satu, tidak boleh ada power bank juga. Pokoknya di koper baik koper besar atau koper kecil tidak boleh ada power power bank. Power bank dibawa ke tas kecil aja yang dibawa ke pesawat ya. Power bank dan baterai-bateraian, pokoknya yang ada baterai nggak boleh dibawa ke
koper besar atau kecil. Kemudian untuk di koper kecil tidak boleh ada benda tajam, ya seperti yang ini. Itu nggak boleh ada di koper kecil, semuanya harus di koper besar. Dan tidak boleh ada cairan lebih dari 100 mili. Nah, kayak gini, cairan-cairan kayak madu dan sebagainya tidak boleh ada di koper kecil, semua harus di koper besar ya. Kemudian dompet, handphone, casan, masker ya, kemudian paspor. Ini paspor wajib ayah bunda harus dijaga karena ini mah seperti nyawa paspor mah ya, jadi harus dijaga. Jadi ketika dipegang simpan di tempat yang gampang dikeluarin dan aman. Jadi polisinya yang menjaga paspor adalah ayah bunda sendiri ya. Jadi kami serahkan kepada ayah bunda apalagi ketika masuk pesawat dan sebagainya. Tapi kalau udah di Madinah mah nanti ayah bunda akan kami kumpulkan paspornya ya. Tapi kalau di pesawat nggak mungkin karena harus sendiri-sendiri ya. Dan itu harus dijaga. Saya ada ustadz temen, Ustadz Mikdam namanya. Beliau ada jamaah yang kehilangan paspor di pesawat dan dipulangkan. Jadi nggak jadi ke Madinahnya. Nah, itu jangan sampai kepada yang bunda ya. Nah, kemudian uang cash. Jadi uang cash itu harus dibawa ke pesawat ayah bunda. Power bank bawa ke pesawat ya. Bantal apa namanya? Bantal leher. Untuk bantal leher ini mah yang biasa pakai. Kalau yang nggak biasa pakai mah nggak usah ya. Nggak usah maksain. Ustaz saya mah nggak biasa pakai bantal leher. Nah, ya. Kemudian kacamata ganteng dan cantiknya harus dibawa ya. Jadi kacamata hitam itu bukan gaya aja Bunda, tapi memang di sana itu butuh silau ya. Kemudian name tag. Name tag itu tanda pengenal. Jadi nanti ayah bunda di Madinah Mekah wajib ayah bunda pakai tanda pengenal atau name tag. Kenapa Ustadz? Karena ini yang membedakan jamaah umroh dan TKI Indonesia yang ada di sana. Karena TKI Indonesia di sana nggak semuanya legal, ada yang ilegal. Kalau bunda nggak pakai name tag, nanti diambil sama polisi disangka TKI ilegal. Jadi ayah bunda silahkan gunakan name tag karena polisi sudah tahu oh, ini jamaah umroh. Karena nanti di name tag-nya itu ada barcode. Silahkan dicek nanti muncul wajah bunda, paspornya dan sebagainya di name tag ya. Jadi jangan sampai nggak dipakai. Nah ini yang tadi sudah dibahas koper bagasi, koper kabin, paspor yang kecil ya. Ini mah ayah bunda nanti akan kami share di grup dibaca-baca aja di rumah gampang ya. Seperti itu pun ini. Ini ayah bunda untuk keberangkatan sebenarnya saya ingin bahas di sini tapi bakal capek bunda. Saya mah nanti dibahasnya misalnya nih sekarang persiapan kayak koper kecil apa aja, koper besar apa aja. Nanti pas keberangkatan saya akan bahas keberangkatan langsung di bis. Jadi bunda itu lebih enak. Kalau dari sekarang, bunda keberangkatan ini, nanti di bandara ini, nanti ayah bunda kepulangan ini, pusing bunda pulang ya. Jadi dari sekarang mah mending yang santai-santai aja. Dan nanti pun saya ketika di bis akan terus memberitahu ayah bunda informasi-informasi pentingnya. Ini kebijakan baru ayah bunda yang ada di Saudi Arabia ya. Nah, ayah bunda power bank ini mudah meledak ya Bre, gitu ya. Makanya tidak boleh di dalam bagasi, harus dibawa ke atas pesawat. Kemudian power bank juga jangan yang besar-besar, bunda yang kecil aja. Paling maksimal 15.000 mAh ya, itu paling maksimal. Nah, kemudian ayah bunda ada air jam-jam. Air jam-jam ini yang pakai botol, suka ada botol yang diikat pakai lakban dimasukin ke koper. Ini ayah bunda ada kejadian ya kopernya nggak nyampe ke Jakarta. Karena apa? Karena terdeteksi ada jam-jam di dalam koper. Oleh-olehnya ketinggalan jadinya di sana semua. Karena kopernya nggak nyampe.
dan ketika ditebus harus 4.700.000, dan ketika nyampe kopernya udah acak-acakan karena jam-jam dalam koper ya, dalam koper jam-jam yang ditali ya. Ayah bunda semuanya insya Allah sudah dapat jatah. Adapun ayah bunda kalau ingin bawa jam-jam pakai botol silahkan, tapi jangan di koper, di teng-teng. Ya kalau di teng-teng dua itu, dua botol insya Allah lolos. Ya apalagi maskapai Saudi lolos. Karena apa? Dari Jeddah langsung ke Jakarta, nggak transit dulu di Jeddah, lolos, dah lolos. Tapi kalau di koper, bahaya. Koper itu alat mesinnya sekarang sudah canggih ya bunda. Ya khawatirnya kopernya nggak nyampe ke Jakarta. Ya. Ustadz, saya mah ingin coba mangga. Tapi udah dikasih tahu mah, nanti kalau misalnya ayah bunda kan nyampe kopernya ke Jakarta, kami sudah ngasih tahu ya. Nanti dicek kan sama sistem. Nah, nanti dikasih tahu sama pihak Saudi ada jam-jamnya ketahuan ya. Jadi ayah bunda kalau mau jam-jam silahkan dibawa di tank-tank saja. Nah, ini ayah bunda di pesawat ya, pesawat gambarannya seperti ini ayah bunda. Dan di pesawat itu akan gini dulu. Ayah bunda ada satu hal yang di luar kemampuan kami sebagai travel. Baik travel kami, baik travel orang lain, semua travel itu ini nggak bisa ayah bunda. Yaitu milih tempat duduk di pesawat sesuai keinginan kita. Itu nggak bisa karena itu mah kebijakan maskapai ayah bunda. Jadi ayah bunda, insya Allah nanti kami bantu check-in kan bareng. Jadi per keluarga bareng di check-in kan sama tim. Mudah-mudahan bisa sampingan. Tapi kalau tidak bisa ayah bunda silahkan duduk dulu sesuai kursinya. Kalau sudah tahu kursinya masing-masing boleh tukeran. Ya silahkan tukeran ayah bunda kalau sudah tahu kursinya masing-masing. Ya. Kemudian ayah bunda nanti di pesawat akan dikasih makan gratis ya. Jangan sampai ketika pramugarinya ayah bunda nawari nolak ayah bunda. Enggak sih, lagi enggak ada cash. Jangan ya. Diambil aja ya. Dan insya Allah maskapai Saudi itu pramugarinya adalah orang Indonesia banyaknya ya. Soalnya bunda sama ayah minta nanti gampang ya, mau chicken apa namanya ayam ya dan sebagainya bisa. Tapi ingat ayah bunda nanti ada di sini tempat penyimpanan makanan ya, dibuka sama bunda ya tempat penyimpanan makanan. Tapi ingat bunda, kalau pramugarinya masih jauh jangan dulu dibuka, kelihatan laparnya bunda ya. Nanti udah deket aja dibukanya ya. Ah, nanti ayah bunda akan ada apa namanya makan satu penerbangan 2 kali ya, dan jangan lupa untuk pakai sabuk pengaman. Ini pakai sabuk pengaman. Nanti tempat makannya seperti ini yang ada di sini ya. Nah, ini ayah bunda akan dikasih makanan besar dan akan dikasih minuman. Kalau ayah bunda masih lapar, yang ini nggak bisa nambah ayah bunda. Lapar kene nambah mal biasa ya, nggak bisa nambah untuk makanan besar. Tapi kalau untuk minuman, teh, kopi dan sebagainya bisa nambah ya. Kemudian ayah bunda penerbangan kita ini kurang lebih 9 jam. Ayah bunda kalau 9 jam ini lama, jadi jangan sampai nahan uang hajat, pengen ke toiletnya jangan ditahan bunda 8 jam ya. Jadi ayah bunda silahkan untuk ke toilet. Ke toilet di pesawat itu biasanya di depan atau di belakang kita, dan pintunya seperti ini. Jadi ayah bunda silahkan dorong pintunya, kemudian jangan lupa dikunci ya. Jadi kalau bunda gak dikunci, bahaya. Nanti ada yang buka, wow, nah ya. Jadi jangan lupa dikunci. Nah kemudian dalamnya seperti ini ayah bunda. Nanti ayah bunda saya nggak akan jelaskan dalamnya kayak gimana, karena setiap pesawat itu beda desainnya. Ya desain dalam apa WC-nya beda. Yang paling penting pastikan bunda dan ayah sudah setelah selesai buang hajat
jangan lupa untuk disiram. Ini nih yang siramnya yang warna biru ya. Jadi pastikan sebelum keluar dari WC disiram. Dan yang kayak kayak gini mah nanti ayah bunda bakal tahu sendiri. Sampai pencet-pencet lah mumpung di pesawat ya, dicoba-coba. Mau dipencet nggak akan keluar parasut, nggak akan bunda ya. Tapi bunda ini ketika buang hajat misalnya ya, buang air kecil, kan itu teh ke bawah push gitu ya. Ini di bawah kasihan yang mancing bunda. Nah ini teh asin. Nah ya, ayah bunda ini untuk proses nanti di bandara, ayah bunda nggak perlu repot-repot di bandara, nanti mengalir saja alurnya ya di bandara. Ayah bunda di hotel, ya di hotel kita, ayah bundaku yang soleh-soleha, itu ada yang namanya petugas hotel. Petugas hotel kita ini orang India. Ya banyaknya petugas hotel orang India. Itu bagus banget SOP pelayanannya menurut orang India. Ya jangan menurut orang kita ya bunda ya. Orang kita mah ramah teuing ke orang Sunda ya. Jadi ayah bunda, kalau misalnya orang India sudah kerja dan sebagainya itu tuh udah bagus menurut mereka teh ya. Jadi yang salah mah kita menganggap bagusnya itu harus seperti kita ya, kita sesuaikan harus seperti mereka ya bunda. Dan ayah bunda ini nanti ayah bunda di Madinah di Mekah kan satu kamar itu ada yang berempat dan sebagainya, grup lah intinya. Ayah bunda kalau mau ke toilet jangan disamakan kayak di rumah sendiri. Biasanya mandi di rumah sendiri sejam setengah, jangan ya. Nanti kalau sudah di sana mah harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai ada hati yang terluka ya karena terlalu nunggu lama. Itu mengurangi pahala ya bunda, sayangnya pahala umroh. Nah, ini lip kecil ayah bunda, bukan lipnya yang kecil, lip mau udah standar, standar hotel masih gitu semuanya juga, cuman orangnya banyak ya, sabar-sabar lah ya. Ayah bunda emang ibadah mah nyarinya pahala ya, makanya Allah uji. Jadi ayah bunda ketika di Madinah, ketika di Mekah, wajar ayah bunda itu gampang kesel, gampang marah, gampang capek. Karena apa? Karena ayah bunda setan-setan di Madinah Mekah itu raja-rajanya, bukan kayak di sini mah kerocok bunda di sini ya bunda ya. Di sana mah raja-rajanya. Jadi ayah bunda nih ya, apalagi ketika umroh udah labbaik Allahumma umrotan. Nah, udah umroh nih, ayah bunda udah niat umroh. Ketika ayah bunda sudah niat umroh, setan udah mulai datang tuh. Kan di situ suami istri udah mulai pisah ya, nggak boleh apa namanya bermesraan dan sebagainya. Itu ayah ya, kalau di Bandung mah biasa si ayah teh. Ketika udah niat, udah kayak Syahrukh bunda. Yang bedanya dia saya lebih ganteng si ayah teh. Nah itu ketika umroh. Jadi ayah bunda disiapkan ya. Ayah bundaku yang soleh soleha, kita nanti umroh itu bakal banyak ujiannya karena sebanding dengan pahala ya. Ketika Allah nanti uji ayah bunda di Madinah di Mekah, coba ayah bunda angkat tangannya. Semua angkat tangan seperti ini. Ketika Allah uji ayahanda ibundaku yang soleh soleha baik di Madinah, di Mekah atau sebelum angkat ke Madinah ke Mekah, angkat tangan seperti ini, tempelkan di dada semuanya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan istighfar. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan istighfar. Astagfirullah. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan istighfar. Astagfirullah. Nah, ayah bunda insya Allah akan lebih tenang, lebih santai ya. Begitupun praktek kayak gini ayah bunda bisa digunakan ketika kerja
ya ketika ayah bunda sehari-hari ya misalnya bunda kesel kasih ayah misalnya ya sampai astagfirullahaladzim gitu ya. Ayah bunda yang soleh-solehah itu akan menenangkan ayah bunda ketika Allah uji baik di Madinah atau di Makkah. Lanjut. Ayah bunda ini hotel kita, ayah bunda akan tahu hotel kita nanti udah di Madinah juga di Jerusalem ya. Ah, nanti ayah bunda di sini itu ada gerbang-gerbang yang harus ayah bunda tahu ya. Kemungkinan ini kan hotel kita nih. Ini gerbangnya 320 ayah bunda. Jadi nanti jangan dulu keluar gerbang kecuali sudah nemu gerbang. Jangan keluar dulu gerbang kecuali sudah nemu gerbang 320 misalnya ya. Jadi nanti akan dibahas, akan kebayang ketika sudah di Madinah. Kemudian ayah bunda di sini itu ada untuk perempuannya, untuk laki-lakinya. Jadi pisah perempuan sama laki-laki untuk sholat ya. Dan terawih ayah bunda ini di kita ini ada lahan kosong nih. Ini bisa untuk terawih bunda ya atau di dalam di pelataran semua untuk terawih nanti kita ya. Kemudian ayah bunda, ini Maisan Al Makom. Oh, yang dulunya Pajar Badi 2. Kalau ayah bunda pernah umroh ini Pajar Badi 2. Ini yang untuk hotel di Silver itu nanjak bunda. Jalannya agak nanjak, tapi nggak terlalu jauh ya. Untuk di Hotel Gold, ini di Hotel Gold. Nah, ini Prestige, ini di bawahnya. Jadi ini Hotel Prestige, yang di atas sedikit ini Maisan. Nah, seperti itu ya. Jadi ayah bundaku yang soleh-soleh, Bismillah ya, kita bisa melewati semuanya. Ayah bunda, jangan sampai berpikir bahwa yang gold itu ya, yang gold itu pahalanya bisa lebih banyak daripada yang silver. Jangan ya. Karena Allah tak akan menilai bunda dari hotel, akan menilai bunda dari naik kereta, akan nilai ayah bunda dari naik bis. Tetap semuanya dari ibadah kita ya. Kemudian ayah bunda, nanti ini mah gampang. Di Mekah itu patokannya WC 3 ya bunda. Di Mekah patokannya WC 3. Jadi semua ayah bunda tahu WC 3. Jadi ayah bunda kalau misalnya punten ya lupa jalan nanti di kota Mekah, silahkan ayah bunda tanyakan saja ke orang Indonesia. Di sana orang Indonesia banyak ayah bunda. Bilang WC 3 sebelah mana. Nah, nanti ditunjukkan sama dia. Oh ini WC 3. Ya, jadi ayah bunda silahkan untuk diingat-ingat WC 3. Ini dia. Baru aja dibilangin bunda ya, ini WC 3. Ini banyak orang Indonesia kalau bunda lupa WC 3. Kalau di sini masih lupa, telepon aja Ustadz ya. Ustadz lupa. Tapi ayah bunda diingatkan pakai ID card. Karena di ID card itu di belakangnya ada nomor ustadznya. Jadi ayah bunda kalau kebetulan habis baterai, silahkan bilang ke orang Indonesia yang ada di sana, tolong teleponkan ustadz saya. Nanti kami akan jemput ya. Karena kalau ayah bunda nanti ketika nggak ada kabar ya, naudzubillah hilang, ayah bunda jadi artis nanti di grup ya. Ada yang lihat bunda, gitu ya. Jadi ayah bundaku yang soleh-soleha, dijaga kesehatannya karena Ramadan ini sangat padat ayah bunda. Ayah bunda ini jadwal makan, ada makan siang nggak ada ya bunda. Ini belum diedit ini gimana ini? Aduh, disuruh makan siang kita bunda ya. Jadi ayah bunda makan pagi akan di ini sahur ya, kemudian makan malam atau buka dan makan malam. Biasanya ayah bunda buka itu bunda suka di Masjidil Haram ikut misalnya pulangnya setelah Isya nanti habis itu tarawih bisa kayak gitu. Diatur aja sama ayah bunda ya. Dan biasanya ayah bunda sepengalaman saya ketika puasa itu nggak gampang lapar, bahkan cepat kenyang. Makan kurma aja langsung kenyang. Kak, misal bunda makan kurma langsung kenyang. Tapi intinya semua harus makan ayah bunda ya, karena menjaga kesehatan. Ayah bunda, ini saya lupa nih. Di pesawat ya kita akan melewati waktu-waktu sholat. Ya di pesawat itu akan melewati waktu-waktu
sholat. Ayah bunda ketika sholat di pesawat tidak ada yang wudhu di toilet pesawat karena itu membahayakan seluruh penumpang yang ada di pesawat. Khawatir bunda ya, karena lantainya itu didesain kering, jadi nggak boleh basah. Ayah bunda apa tayamum? Karena ayah bunda masak separ ya tayamum. Tayamumnya ayah bunda masih ingat tayamumnya? Ini ada beberapa ulama ya bunda untuk tayamum. Yang pertama ditepuk ya kemana saja, ditiup ke wajah. Yang kedua ditepuk, ditiup ke wajah, ditepuk, ditiup ke tangan. Jadi ada yang tepukannya sekali, tepuk wajah kemudian tangan, ada yang ditepuk wajah, ditepuk tangan. Tangannya bisa sampai sini, bisa sampai sikut. Silahkan itu mah berbeda pendapat ulama. Ayah bunda bisa ikutin aja ya, yang mana aja boleh. Ustadz untuk nepuknya kemana? Ah bebas. Yang pasti ayah bunda pastikan bahwa nepuk ke debu yang suci. Ustadz ke badan kita boleh pakai jelas. Ini mah dipakai sholat bajunya juga. Ya silakan. Paham ayah bunda ya. Kemudian ayah bunda kita tidak ada kewajiban puasa ketika safar. Nah itu hakikatnya. Tapi kalau bunda sama ayah pengen puasa boleh. Kalau misalnya ayah sama bunda pengen misalnya buka juga bukan aib. Ya jangan ragu makan aja. Ya Allah nggak akan mengurangi apa pahala ayah bunda. Karena itu mah rukhsah ya kasih sayang. Bahkan ayah bunda ulama itu guru saya Nasr Al-Yamani, beliau safar ayah bunda di antara murid-muridnya karena apa beliau itu bilang saya mengambil kasih sayang Allah kepada kita. Makanya ya bunda jangan aduh malu sama ustadz mau makan enggak ya, karena Allah aja memberikan kasih sayang. Jadi gini ayah bunda, nanti perjalanan kita misalnya ya dari kalau dari ini malamnya aman, nanti pulangnya misalnya ayah bunda naik pesawat kan itu akan dikasih makan meskipun siang. Jadi di pesawat juga kalau siang juga dikasih makan karena itu jatah mau diambil mau enggak apa-apa. Nah, kemudian ayah bunda kalau misalnya nggak kuat silakan makan ya jangan ragu nanti dikodok. Nah itu jangan lupa dikodok ya. Dan ayah bunda batal puasa ketika safar itu nggak akan mengurangi pahala umur ayah bunda ya jadi aman. Jadi jangan ragu ayah bunda ketika mau batal ketika safar. Safarnya di mana? Dari Jakarta ke Jeddah ataupun baliknya ketika di pesawat ya. Ah, ini mah insya Allah lah. Bunda bakal ngagibah mual di sana. Ah, mual betul lah, ulah dibahas lah. Ya, nah, ini untuk pintu Masjid Nabawi ya Bunda. Ah, kayak gini nih pintunya. Silahkan Ayah Bunda masuk dan di sekitar sini itu ada jam-jam. Jadi Ayah Bunda jam-jam itu ketika Ayah Bunda masuk ke dalam masjid. Kalau di luar masjid bukan jam-jam. Karena di Madinah itu bukan pusat air jam-jam. Dikirim sama mereka pakai truk-truk ya ke sini. Dan ayah bunda jangan mengharapkan ada air jam-jam di siang hari. Ya nggak ada karena kosong siang hari maunya. Jadi air jam-jamnya kosong ayah bunda. Kemungkinan nggak ada. Bahkan saya udah beberapa kali puasa di sana nggak ada ya. Dan insya Allah ayah bunda saya tahun kemarin saya alhamdulillah sholat Idul Fitri ayah bunda di Makkah Al Mukarramah dan sholat Idul Fitri dari jam 2 subuh ya bunda. Saya dari jam 2 subuh, jam 3 udah jauh ke jalan sholatnya, jam 4 udah jauh banget. Ayah bunda nikmat, insya Allah ayah bunda tahun depan kita itikaf di sana. Ya, amin ya Allah. Ayah bunda, saya ingin tanya nih, ada yang tahu nggak ya? Cik ketika taraweh, tawaf berhenti nggak? Nah, berarti tawaf itu ketika Idul Fitri tawaf berhenti nggak? Ah, ada. Jadi jarang dibahas ini ya. Ah, jarang banget Mubing bahas ini. Ketika taraweh tawaf berhenti nggak?
Tapi ketika Idul Fitri, toh berhenti nggak? Berhenti? Enggak. Jadi nggak ada yang berhenti tawaf kecuali sholat wajib. Karena sholat Idul Fitri tetap orang tua. Jadi bunda sama ayah sekarang jadi tahu bahwa tawaf itu berhenti hanya ketika sholat wajib. Tapi bunda jangan tanya ustadz yang belum pernah umroh atau Idul Fitri ketika dia bisa salah ya. Ya jawabnya. Jadi untuk tawaf itu hanya ketika sholat wajib. Pintu masuk nanti akan tahu ayah bunda. Ini kalau bunda sama ayah nih eh, mau keluar dari Ka'bah, cari aja yang lurusan ini. Nah, ini kan Ka'bah nih. Bunda kalau udah di Ka'bah kan bingung. Nah, cari saja lurusan Ka'bah. Ini ada gate namanya King Fahad Gate. King Fahad Gate warna hijau. Bunda lurus aja. Yang paling gampang ini aja. Lurusan ini ayah bunda silahkan untuk keluarnya ya. Ayah bunda insya Allah ayah bunda umroh sehat semua ya. Berangkat sehat pulang berangkat utuh pulang berangkat 40 pulang 40 ya, amin. Ayah bunda ketika batuk pilek diare dan sebagainya sakit ringan wajar ya capek kadang kadang cuaca kadang sebagainya sok weh ayah bunda silakan untuk minum-minum obat ayah bunda makanya kalau ada obat pribadi dibawa ya jangan dibawa ayah bunda. Alhamdulillah ayah bunda ketika sakit berat serangan jantung di sini ada yang punya penyakit bawaan sehat semua ya alhamdulillah ya. Intinya ya Bunda, semua penyakit yang mengharuskan untuk ke hospital, rumah sakit ya, itu pertama kami nggak menyarankan langsung ke rumah sakit. Kenapa? Kalau udah masuk rumah sakit, dijamin 99% Bunda ya atau ayah yang masuk rumah sakit akan tinggal rombongan. Jadi nggak akan bareng rombongan. Karena apa? Keluar rumah sakit harus ada izin pihak Saudi. Jadi izinnya ini susah bunda, bukan dari travel, tapi dari pihak Saudi. Makanya ayah bunda kalau sakit berat, insya Allah kami Raudhah menyediakan dokter Indonesia. Nanti dicek sama dokter Indonesia. Ataupun ayah bunda harus ke rumah sakit, kami akan segera antar. Tetapi tadi kami tidak mampu mengeluarkan ayah bunda dari rumah sakit kecuali sudah ada izin dari pihak Saudi. Dan ayah bunda kemungkinan tinggal rombongannya itu sangat besar kalau sudah rumah sakit ya. Baik Ustadz ini istri saya nggak peduli orang Saudi itu mau istri bapak mau suami ibu tetap ya bakal tinggal di rumah sakit. Ayah bunda sehat semua ya. Amin ya Allah tuh amin. Nah, etika sebuah grup tadi ya tertib pada jadwal ketika ustadznya buat pengumuman di grup segera ya. Kemudian saling menjaga barang, baik barang pribadi, barang keluarga di grup, barang keluarga di kamar ya yang sekamar. Menggunakan kamar mandi sewajarnya. Tadi ya jangan disamakan dengan rumah sendiri. Jika ingin beribadah, jangan sampai mengganggu orang bila ingin beribadah di kamar. Jadi ada saatnya ya bunda itu beribadahnya di kamar masing-masing. Kamar kita, hotel kita itu dekat dengan Masjidin Nabawi dan dekat dengan Masjidil Haram. Ulama mengatakan sebagian itu sama pahalanya sholat di kamar dan sholat ke Nabawi atau ke Masjidil Haram. Yang beda apa? Yang bedanya pahala jalannya. Jadi ayah bunda ketika jalan itu dapat pahala lebihnya. Kalau di Nabawi itu dikhususkan memang ayah bunda harus ke Masjid Nabawi ya karena ada ulama mengatakan diharuskan karena dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau ayah bunda di Masjidil Haram itu di depan ayah bunda di hotel itu pada sholat semua sampai ke belakang ya. Jadi ayah bunda mau di hotel silahkan mau ke masjid silahkan itu yang beda hanya pahala jalannya. Jadi kalau bunda sama ayah terasa lelah capek kali-kali ayah bunda boleh di kamar atau di depan hotel dan sebagainya ya.
dan nanti ada masjid hotel juga kalau untuk yang di Mekah. Oleh-oleh, oleh-oleh mah terkadang dibahas lah ya. Pasti bunda mah kadia. Bunda mah ya yang herang-herang ya. Nah, ayah bunda, untuk ayah, di Madinah teh ayah bagus-bagus si Mas teh. Ya siap-siap ya ayah dompetnya ya. Nah, ini untuk bunda. Bunda, kalau yang mau beli emas silahkan. Tetapi Bunda harus tahu yang pertama, pastikan Bunda beli emas di Madinah atau di Mekah bukan untuk dijual lagi, tetapi untuk oleh kenang-kenangan. Karena ketika dijual lagi, saya pernah ada jamaah dulu tahun 2000-an dia beli 80 juta emas. Dan ketika dijual tahun kemarin, waktu saya lagi bimbing tahun kemarin, itu malah turun bunda, jadi 65 juta. Karena tahun 2000-an loh. Karena apa? Karena orang Saudi itu bilangnya ini cincin model lama. Ah, kalau udah gitu bingung. Udah saya keliling semua tempat toko emas jawabannya sama. Model lama. Silahkan aja, dibawa aja. Dan ayah bunda yang kedua, aduh, punten. Yang kedua, ini cincin atau emas itu lebih rendah kadarnya daripada di Indonesia. Emas paling bagus di Arab Saudi 21 karat. Itu paling bagus. Di kita 24 karena di Saudi itu padang pasir bunda. Kalau kita mau gunung dan sebagainya, emas di kita lebih bagus. Jadi ayah bunda untuk emas, si ayah senyum-senyum yang lupa melakukan. Mau beli emas tuh senang ning di dia. Enggak, dan ini pengetahuan ya. Jadi ayah bunda kalau ingin beli silahkan tapi untuk kenangan ya misalnya beli cincinnya atau kalungnya silahkan. Nah, ayah bunda yang dipegang ayah bunda semuanya itu gambaran saja ya. Tetap nanti kami bimbing ayah bunda dan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Nanti ayah bunda dan sebagainya akan kami bahas setiap perjalanan dan pastikan ayah bunda semuanya masuk grup dan pastikan semuanya memaketkan internet. Ayah bundaku yang soleh soleha. Nah, alhamdulillah ini pembahasan sudah selesai. Ayah bunda, ini saya akan ringkas ya dari manasik yang ayah bunda kemarin. Ayah bunda manasik kemarin berapa persen bisanya? Coba. Ada 100%? 100%, Ustaz 100% dengan 70%an nundutan senang jadi 30%. Ya, ayah bunda yang soleh soleha, saya akan bahas umroh itu lebih mudah daripada sholat. Umroh lebih mudah daripada sholat. Ya, Ustaz lebih mudah daripada sholat. Sholat bunda, sholat ya bahas dulu sholat. Sholat yang pertama wajib bahasa Arab. Gak bisa ya bunda takbir Allah Maha Besar. Itu nggak bisa. Ayah bunda yang kedua itu yang pertama wajib bahasa Arab. Yang kedua ayah bunda wajib menghafal doa. Ayah bunda nggak bisa Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Enggak. Dan saya yakin ayah bunda nanti ketika umroh pasti ada buku yang belum pernah dibuka-buka acan. Ayah bunda nanti saya akan tes nih. Mungkin ayah bunda di sini ada yang pernah umroh ya. Saya tes doa sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi inna sofa wal marwata syairillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ada yang hafal?
Ah, kumaha atuh Bunda? Ayah ya, gimana umrohnya? Jadi umroh itu ternyata lebih mudah daripada sholat. Yang pertama, umroh itu nggak wajib bahasa Arab. Nggak wajib umroh bahasa Arab ayah bunda. Jadi ayah bunda punya doa silahkan ditulis kemudian dibaca. Ketika ustadznya nanti membaca doa, ikutin kalau kedengaran. Subhanallah, ikutin. Kalau tak terdengar, aminkan karena kita satu grup. Kalau ayah bunda tak terdengar, aminkan apa doanya dan gak diaminkan punya doa pribadi, doa pribadi. Dan umroh itu bisa nyontek doanya bunda, bisa sambil baca. Kalau sholat bisa nggak nyontek bunda? Nggak bisa. Yang kedua, ayah bunda tidak ada kewajiban hafal doa-doa. Ayah bunda ternyata umroh itu lebih mudah daripada sholat. Yang penting umroh itu karena umroh itu amalun fi'li, ibadatun fi'li. Adalah ibadah fisik ayah bunda, bukan ibadah doa-doa. Tapi diiringi doa karena mustajab. Karena ayah bunda itu harus fisiknya kuat. Ayah bunda ketika selesai niat harus selesai juga tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali itu per orang 7 ayah bunda. Jadi yang suami istri nggak bisa 3,5 ewang. Ini bunda misalnya patungan estafet satu-satu nggak bisa. Selesaikan 7. Begitupun sa'i selesainya lalu tahap potong rambut. Ya, jadi ayah bunda insya Allah ini kebetulan alhamdulillah saya pembimbing haji dan pernah membimbing haji. Jadi ayah bunda setidaknya lebih tenang. Karena umroh itu rangkaian rukunnya lebih sedikit daripada mungkin segitu saja ya bunda. Silahkan saya akan buka pertanyaan. 3 dulu ayah bunda. Nanti karena ada yang online. Silakan kakak siapa namanya kak? Kak Feli ya. Mm-mm. Untuk umrah pertama itu pastikan malam. Jadi untuk umrah pertama malam, untuk umrah kedua siang biasanya. Ya, udah kak. Untuk umrah pertama itu bukan dianjurkan ya, memang harus untuk pribadi ayah bunda. Jadi walaupun ayah bunda udah pernah umroh, bisa membadalkan misalnya itu tetap dianjurkan untuk pribadi. Panggilan Allah terlebih dahulu kepada ayah bunda. Yang kedua nanti ada umroh itu untuk yang membadalkan. Ya, ada lagi. Bunda siapa bun namanya? Bunda Dewi. Gimana bunda? Umroh bagus nih ayah bunda nih. Ustadz umrohnya di lantai berapa? Bunda, kita untuk lantai, untuk toaf, insya Allah kita usahakan ke bawah. Kalau toaf. Tapi kalau sa'i kita dilihat, disesuaikan. Kalau penuh kita di lantai 2, kalau kosong kita di lantai 1. Karena kita Ramadan bunda. Kita harus menyesuaikan kondisi di sana. Yang penting kita selesai toaf 7, sa'i 7, kemudian tahallul. Ada lagi? Bunda siapa namanya bun? Sonia ya. Saya dengar kabar kalau Mama Musa itu ada kalau kita tuh ada registrasi. Ya di sana terus kedua kalau mau digelar itu bawa kan udah mungkin jadi anak masalah. Jadi kita nggak sahur di bagus bunda. Pertanyaannya alhamdulillah. Untuk yang itikaf memang ada yang daftar. Itu daftar bagi yang memang diperuntukkan yang berdiam diri di masjid 24 jam. Dan itu disediakan makanan dan sebagainya sama pihak Saudi. Tapi untuk kita yang umroh itu mah bebas, nggak harus registrasi ya. Itikaf itikaf saja di masjid ya.
Misalnya Bunda baca Quran dan sebagainya silahkan. Jadi yang legislasi itu ada, tapi itu bagi yang benar-benar peruntukan yang tinggal di sana, yang dikasih makan di sana dan sebagainya. Dan ini bagus Bunda, Bunda saya anjurkan semuanya bawa misting makanan. Yang misting tahu ya? Nah, silahkan bawa Bunda semuanya sama Ayahanda. Karena apa? Karena terkadang Bunda ingin makan atau nanggung. Jadi Bunda bisa bawa di restoran dulu, di kemistingin, kemudian Bunda bawa ke tas sandal Raut. Tahu tas sandal? Silahkan bawa kemana aja yang Bunda inginkan sama Ayah inginkan. Misalnya Bunda sama Ayah pengen ke masjid, boleh. Jadi yang nggak boleh masuk masjid itu ketika tasnya besar. Kalau tasnya besar nggak boleh, tapi kalau tas sandal yang kecil itu boleh. Makanya untuk Bunda sama Ayah, bagus tadi saya mengingatkan, jadi keingetan ya, bahwasannya bagus Bunda, Ayah kalau bawa misting. Terkadang Ayah sama Bunda tanggung, Ustadz saya teh pengen lama-lama di masjid, jadi Bunda bisa pulang dulu ke hotel, bawa nasi sama lauknya ke misting, silahkan Bunda untuk ke masjid ya, dan misalnya pengen buka puasa di masjid, pengen sahur dan sebagainya silakan ya, jadi bawa misting. Satu lagi sebelum yang online, ah berarti dua lagi, satu sabun dan terakhir ya. Hmm. ah ah Bismillah. Khusus untuk toab dan sa'i itu sebenarnya Bunda, kalau dilihat dari zaman dulu ya, Rasulullah SAW itu ke ini pakai unta Bunda, pakai sepatu, pakai sandal itu biasa. Tapi karena kita sekarang menggunakan apa ini keramik, itu biasanya orang Indonesia lebih kepada adab. Adab masuk masjid katanya nggak boleh pakai sandal. Itu adab kita orang Indonesia baik-baik makanya Bunda ya. Sebenarnya dulu dulu itu Rasulullah SAW toa pakai unta. Kemudian para sahabat juga pakai terompah dan sebagainya untuk toa. Karena kita sekarang pakai keramik dan sebagainya, orang Indonesia itu soleh-solehah ya Bunda, ada adabnya, bicara ada adabnya, makan ada adabnya. Jadi orang yang masuk pakai sandal itu terkadang dalam pikiran kita salah, padahal bukan salah, tapi itu apa namanya adab kita aja orang Indonesia. Intinya silahkan boleh pakai sandal kalau dipastikan sandal itu suci, itu boleh ya, tetapi dianjurkan dilepas saja untuk tawaf. Tapi kalau untuk sa'i ayah bunda itu udah di luar Ka'bah kalau sa'i. Silahkan mau pakai sandal dan sebagainya boleh. Ya, seperti itu. Ada lagi ayah bunda? Satu lagi boleh bunda. Oke, no. Lingkungan lobster tidak boleh ekor atau gitu. Karena makan kami mau misalkan menghubungi orang tua untuk botol di depan abang itu masih ada tidak fair dengan satu lagi. Oh iya boleh. Tadi kait bawa makan dari hotel, kalau kita di sini ya kayak bawa mistik terus bawa makanan gitu tuh. Postingnya aja. Sini gitu. Hmm. Terus sana tuh kalau barusan nggak apa, kan dari hotel kita bawa makanan di itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa bunda. Di lokal nggak apa, pakai listing yang nggak boleh itu biasanya. Ini yang pertama dulu ya. Boleh nggak berfoto di Ka'bah? Itu ada pelaturannya, tapi nggak semua pelaturan bisa ditetapkan, ayah bunda. Bahkan sampai sekarang belum ditetapkan pelaturan tersebut. Dan saya baru pulang tadi subuh, aman. Ya, berarti jawaban pertama aman. Yang kedua, ayah bunda, di hotel kita itu bebas. Silahkan bawa makanan di resto dan sebagainya. Asal satu tidak menggunakan piring dari hotel. Jadi piring hotel nggak boleh dua keluar karena takut hilang lah, takut pecah lah, takut apa. Makanya tadi boleh pakai
misting. Jadi ayah bunda intinya nanti kalau mau boleh mau enggak ya intinya bunda udah bawa misting. Di mana nanti boleh alhamdulillah seperti itu. Jadi di mana ayah bunda udah bawa misting mah enak ya. Silahkan dibawa, udah kalau udah bawa misting mah enak. Tapi misalnya nih contoh enggak pun bisa, jadi bunda teh udah nggak penasaran karena udah bawa misting. Biasanya di hotel itu yang nggak boleh ketika bawa piring dari hotel dikeluarin itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau cuma nasinya dan sebagainya emang hak kita makan di sana ya seperti itu. Ayat terakhir ya. Waalaikumsalam. Mm-mm. Mm-mm. Ayah punten untuk ayah itu apakah putra ayahnya apa namanya fisiknya kuat nggak? Nggak akan kuat. Jadi kami sarankan ayah ya kalau yang nggak kuat biar dititipkan saja ke jasa Ustadz privat ya yang jasa yang membantu untuk umroh. Karena gini ayah bunda, ketika Allah panggil kita untuk umroh dan udah niat labbaik Allahumma umrohtan itu pahala besar ayah bunda. Dan ketika itu setan datang berbondong-bondong. Jadi setan itu silahkan bunda umroh asal pahalanya kan nol. Ketika ayah bunda khawatir ini anak saya gimana, kondisi saya gimana, nanti gimana, itu pahalanya berkurang ayah bunda. Misalnya dari 100 karena kekhawatiran jadi 90. Kemudian ayah bunda karena tidak menjaga lisan jadi 70 dan sebagainya. Makanya setan itu senang bunda umroh asalkan pahalanya nol. Jadi ayah jangan ragu ya ketika punya putra atau ayah bunda jangan ragu ketika fisik kurang sehat silahkan menggunakan jasa di sana ya. Yang penting selesai dulu umroh dan nanti setelah umroh pengen ke Ka'bah silahkan misalnya pengen ke Ka'bahnya ketika taraweh, ketika buka puasa yang penting selesai dulu umrohnya karena itu yang wajib ya. Seperti itu ayah sudah ini ya. Nanti ayah insya Allah saya akan bantu juga di Madinah di Mekah kabar-kabar aja ya kita akan bareng terus ya. Nah, sekarang yang online ada. Oh iya. Ini menanyakan lagi untuk beras koper besar berapa dan koper kecilnya berapa, tadi kurang jelas. Dan juga buat koper kecil apakah bisa dibawa tawar dan apakah di koper kecilnya boleh dibawa bantu baju ganti. Oh iya. Bismillah. Jadi untuk koper besar itu Kak 23 kilo maksimal. Untuk koper kecil itu 7 kilo. Tapi koper kecil biasanya lebih dari 7 kilo silahkan. Asalkan tidak terlalu kelihatan berat. Jadi kalau kelihatan berat itu biasanya minta ditimbang. Tapi kalau nggak kelihatan berat biasanya aman. Untuk koper kecil itu memang koper kabin di atas ya, tetapi terkadang petugas itu tidak membolehkan ke pesawat karena kabinnya udah penuh. Jadi nggak bisa koper disimpan di bawah di jalan itu nggak bisa. Jadi untuk koper besar dan koper kecil, kalau memungkinkan ada baju salin dan sebagainya, kayaknya salinnya hanya di hotel ya. Jadi nggak ada salin kecuali sudah sampai hotel. Jadi masukin aja ke bagasi semua itu lebih ya, dan pastikan tidak ada koper besar, pastikan tidak ada power bank di koper besar dan koper kecil. Ada lagi? Ya, alhamdulillah ayah bunda, mungkin segitu saja dulu ya. Ayah bunda ketika ada misalnya apa namanya pertanyaan-pertanyaan, Ustadz sekarang mah belum kebayang, ternyata udah di rumah keingetan, di WA saja ya, saya ada nomor. Ya, oh iya boleh satu lagi, saya gimana? Oh iya, ya untuk koper ditandain nggak usah. Ya itu udah ada tim yang sudah nandai. Saya pernah bunda lagi haji ya lagi haji. Ini ada sepuh nenek-nenek yang takut mungkin kopernya hilang. Disimpan di kopernya itu gayung bunda sebagai tanda. Ini masalahnya bukan itu bunda.
Jadi gayungnya hilang, disangka kopernya hilang bunda. Padahal yang hilangnya gayung jatuh. Aduh koper saya hilang, koper saya hilang. Ah ibu saya udah hitung pas. Koper saya tadi ada gayungnya hilang. Yang hilang gayungnya itu bukan kopernya. Jadi untuk pita dan sebagainya udah sama tim. Karena ayah bunda kita sudah seragam udah semua. Ya, itu udah tahu. Bahkan pihak bandara semua udah tahu. Dan nanti untuk koper ayah bunda akan diantar ke rumah masing-masing. Kalau bunda sama ayah nggak ada, koper ya kita ya kan kita mendampingi ayah bunda ya. Jadi ayah bunda jangan khawatir, kita akan selalu mendampingi ayah bunda. Kalau ada pertanyaan yang belum bantu, tinggal kabarin saja. Ya, kemudian seragam dipakai dari kedatangan Bandung, ya, keberangkatan dari Bandung. Dan nanti kepulangan juga pakai seragam. Jadi kalau sudah sampai hotel ganti aja ya, pakai baju bebas, kemudian disimpan seragamnya dan dipakai lagi pas jadi sehari-hari mau pakai ID card dan SAL ya. Udah cukup ayah bunda ya. Jadi tadi ayah bunda izin ya. Tadi saya baru pulang jam 4 subuh dari Makkah Bunda. Aduh, dan ini perjalanan langsung ke Garut Bunda ya. Dan qadarullah saya kurang tidur Bunda karena di pesawat, di bis dan sebagainya ya. Karena saya harus jaga kesehatan ya nanti menemani ayah Bunda juga di bulan Ramadan bukan suatu hal yang mudah buat kami pembimbing. Jadi izin ayah Bunda nanti kalau ada yang perlu dibantu atau ditanyakan saya ada di grup ya. Bunda bisa chat pribadi insya Allah dengan senang hati saya akan jawab secepat mungkin ayah Bunda. Ayah bunda alhamdulillah juga saya jurusan ilmu hadis jadi setiap nanti ayah bunda akan bisa dipertanggungjawabkan karena saya jurusan ilmu hadis jadi memang kuliahnya ilmu hadis bunda. Kemudian yang kedua saya pembimbing haji bunda jadi bunda insya Allah lebih tenang. Yang ketiga saya alhamdulillah sudah bersertifikasi bunda dalam pembimbing umroh haji jadi sudah legal bunda. Yang keempat, alhamdulillah saya pembimbing pertama Raudhah Umroh. Jadi ayah bunda bisa lebih tenang. Jadi nanti ayah bunda di perjalanan ikutin aja ayah bunda ya apa kata kami. Insya Allah pembimbing tidak akan sampai menjurumuskan ayah bunda. Mungkin segitu saja ayah bundaku yang soleh-soleha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.